Agus Salim, seorang advokat rakyat di Kota Palu, saat ditemui tim Kaili TV di rumahnya Jalan Otista, Kota Palu, Kamis 12 Maret 2020, mengatakan bahwa terkait pembuangan limbah tailing di Morowali yang dilakukan oleh 3 perusahaan. Melihat apa yang disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD Sulawesi Tengah dan perwakilan Gubernur Sulawesi Tengah bahwa hal itu belum bisa dipastikan dan secara hukum tidak kuat. Sehingga menurutnya hal ini harus dibawa ke pengadilan, sehingga kita bisa memastikan siapa yang akan bertanggung jawab. Sebagai salah satu anggota DPRD, dan saya sebagai anggota fraksi Nasdem menolak sesama dengan ini. Tidak boleh ada pembiaran korporasi membuat korban yang jauh lebih banyak dari sekedar keuntungan. Ya, saya kira ini dalam kasus ini Agus juga mengatakan ia dan kawan-kawan pengacara yang lain siap menggugat dengan bukti-bukti yang ada. Harus ada yang pasti untuk penegakan hukum lingkungan. Tuntutan tadi sudah diterima dan sudah kita dengar sendiri pernyataan dari eksekutif. Tapi itu kan semua, baik pernyataan dari DPR itu kan semua secara nuansa politiknya kelihatannya itu bukan suatu keputusan yang dapat dijadikan pegangan buat kita sebagai kawan-kawan yang bergerak di aktivis gerakan lingkungan dan masyarakat adat dan petani di desa. Saya mengajak bahwa fakta yang ada terhadap perusahaan tersebut itu dapat dijadikan pembelajaran dan bukti, harus konkret kita tuntaskan saja di pengadilan. 1-2 bukti saja terhadap bukti pembuangan limbah di laut, kan itu yang mereka sebut dalam. Ada juga satu aliansi kawan yang tergabung di Kiara, koalisi rakyat peduli laut ini, bahwa detailing insi itu, pembuangan limbah di laut itu kan kebijakannya sudah terratifikasi baik secara terutama internasional, itu kan milik space public. Perusahaan punya izin, tapi biasanya izin itu tidak dilengkapi dengan satu ketentuan yang secara hukum limbahnya mau dibuang di mana. Ini banyak kejadian. Tadi kan aksi juga ada di Maluku Utara hal yang sama. Banyak kejadian itu. Kalau tidak kita bawa ke ranah pengadilan, maka tidak akan ada bisa kita pastikan siapa yang mau bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini harus kita lihat, harus ada efek jerah, bukan keputusan politik. Kalau yang tadi kan komunikasi dan baru mandatori politik. Secara hukum perbuatan merusak lingkungan ini kan tidak pernah ditindaklanjuti tegas. Ini harapan kita dari LBH Sulteng, dari Serikat Hijau Indonesia dengan kawan-kawan yang tergabung di LBH Advokasi Indonesia KAI, itu berharap betul, dan kita siap dengan barisan pengacara advokat bahwa kemudian gugatan ke pengadilan, dan saya yakin teman-teman Jatam pasti dengan bukti yang ada itu, ya saya yakin ya, itu pasti penegakan hukum lingkungan menjadi pasti konkret kita tegakkan. Saya pikir seperti begitu menurut saya. Harus ada hal yang pasti dalam penuntasan kerusakan lingkungan. Ditanya soal siapa yang akan digugat, ia mengatakan perusahaan, DPRD Sulawesi Tengah, gubernur bahkan presiden. Sebut yang bersangkutan, terus pemerintah yang tidak punya kedudukan yang tegas, ya kan. Dia kan tadi mengatakan kata gubernur sudah ditolak. Ya keputusan gubernur yang kita minta, bukan kata gubernur. Tolak. Mana keputusan itu? Kalau dari pemerintah sendiri, siapa yang digugat, gubernur atau Bupati Morowali? Jadi ya harus dilihat dalam posisi kasusnya dulu. Bahwa kemudian ya ini kan secara teknis ini kan kasus ini dikuasai oleh kawan-kawan yang melakukan advokasi lapangan, kawan-kawan jaringan Jatam dengan Jatam. Tapi yang jelas kalau saya lihat dia punya motif dengan tadi mendatangi kantor gubernur, ya mungkin salah satu yang tergugat bahkan DPR. Kemudian kalau memang izinnya semua ada dari pusat, bahkan dengan presiden, kenapa tidak? Kemudian CQ Menteri SDM, kok perusahaan ini ada tapi tidak diatur cara pembuangan limbahnya, ini kan
Mau bertanggung jawab nggak sama daerah ini? Kalau enggak ya kita ya buktikan saja di pengadilan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Arman Seli, Kaili TV melaporkan.